warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan pada hari ini kita dapat bersama-sama berada di ruangan mudah-mudahan penuh dengan manfaat ilmu nantinya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak guru hebat serta ibu-ibu. Hari ini di sini saya bukan mau menggurui, namun hanya sekedar berbagi tentang program calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Saya bernama Ibu Rahayu dari instansi Taman Kanak-kanak Estetika Sungai Pebelian, Kabupaten Sintang. Nah, langsung saja mungkin buat ibu-ibu dan bapak di sini saya akan mengupas yang pertama itu tentang budaya positif. Mungkin budaya positif itu bukan hal baru buat kita semua di sini. Barangkali di sekolah kita sebenarnya sudah banyak yang dipraktekkan apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi, nah di sini ada beberapa pertanyaan pematik buat Bapak Ibu gurunya. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari pertanyaan yang pertama ini, bagaimana respon Bapak tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Ibu dan Bapak guru, apakah tepat dengan pernyataan tersebut? Setuju ya Pak? Setuju. Kalau Bapak gimana Pak? Tidak setuju. Kalau Ibu? Setuju ya. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana Pak? Ibu, Bapak? Setuju ya. Kalau Ibu itu belakang? Setuju. Oke. Jadi kalau di kita di pendidikan anak usia dini itu kan tidak ada yang namanya membaca. Kalau pembelajaran calistung itu memang tidak diperbolehkan. Jadi tidak ada pembelajaran calistung, yang ada hanya pengenalan apa itu angka, apa itu huruf, itu dengan berbagai media kreativitas dari guru-gurunya. Jadi tidak ada di situ yang namanya calistung. Jadi ini mungkin bisa diberlakukan untuk bapak dan ibu guru yang ada di SD, SMP maupun SMA. Nah, sedangkan membersihkan halaman, mungkin ini kalau kita sebagai pendidik budaya positif itu sebenarnya sudah kita terapkan, kita wujudkan. Namun pembiasaan itu apakah bertahan lama atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Nah, yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kalau tadi ada bapak yang mengatakan setuju. Nah, ini juga mungkin kalau di pendidikan anak usia dini, penghargaan itu bukan saja berupa materi, namun pujian, motivasi, kata-kata yang menyenangkan hati anak-anak usia 3-6 tahun itu sangat membuat mereka itu termotivasi untuk mau ke sekolah setiap hari. Dan ini sudah kita terapkan di sekolah kita di PAUD ya. Jadi berupa penghargaan itu bukan saja tolak ukurnya itu dari materi. Bahkan kita sehari-hari mungkin, wah sudah wangi, cantik ya, hari ini datangnya sudah lebih awal dari Bu Guru, terima kasih. Itu anak-anak besoknya sudah lebih semangat, lebih datang lagi.
Nah, ini di sini ada beberapa tentang yang termasuk ke dalam nilai-nilai positif atau disiplin positif. Disiplin yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Yang keenam, restitusi. Di situ ada segitiga restitusi. Baiklah, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa makna positif daripada disiplin positif itu? Apa maknanya? Mungkin ada yang bisa mau berbagi di sini. Apa itu makna disiplin positif? Disiplin, aturan gitu. Aturan, Pak ya? Aturan. Tentang aturan. Kalau tata tertib, gitu Pak ya. Jadi tata tertib dan aturan gitu Pak ya maknanya ya Pak ya. Kalau Ibu gimana Bu? Sama ya? Kalau Ibu Karwanti sama ya? Oke. Jadi di sini boleh ke bawah lagi Bu. Nah, di sini disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin ya. Namanya disiplina katanya. Yang artinya itu adalah belajar kata disiplin itu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungannya umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Dari sini banyak sekali maknanya ya, dari kata kepatuhan. Disiplin positif, jadi sesuatu yang membuat kita sebagai murid atau sebagai warga belajar di sekolah itu seolah-olah kita ini dipaksakan untuk mengikuti aturan. Ya, di sini ya. Nah, padahal dari kata di sini adalah tujuannya sama untuk menuju kata mulia. Nah, karena mungkin banyak yang sekolah-sekolah yang mengharapkan dari pertama dibuatnya dulu sesuatu itu dipaksakan dan akhirnya menjadi suatu pembiasaan. Nah, ini apakah nanti tepat dengan pembelajaran kita di guru penggerak ini atau tidak? Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Di sini adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi di sini mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa nilai-nilai kebajikan universal yang sangat luas itu dapat dimiliki oleh setiap manusia tanpa melihat suku, bangsa, ras dan agama, apalagi latar belakang pendidikan. Jadi mungkin di sini nilai-nilai kebajikan itu semua manusia itu sebenarnya ada. Nanti kita akan membahas apa saja yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, yaitu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, jadi di sini motivasi nanti ini adalah motivasi yang intrinsik, mungkin yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini motivasi intrinsik. Kenapa orang melakukan nilai-nilai kebajikan ini? Apakah ada unsur memang dia menyadari diri sendiri, berasal dari dalam diri sendiri, atau berasal dari lingkungan, atau dari pihak luar? Selanjutnya, nah di sini ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu gurunya biasa di SD, silakan Pak. Di SD, di SMP, di SMA mungkin banyak sekali sudah menerapkan tentang P5. Apa itu P5? Banyak sekali orang yang bertanya-tanya apa itu P5. Nah, di sini adalah yang pertama, profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, tentang berkebinekaan global, ketika mandiri,
keempat bergotong royong, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, dari beberapa nilai kebajikan tentang profil pelajar Pancasila, hal mana yang paling dominan di sekolah kita yang seringkali guru-guru mungkin per kelas menerapkan masing-masing kepada siswa-siswinya di sekolah. Nah, kalau ini kan sebenarnya makna dari kemandirian kalau di pendidikan anak usia dini itu berawal dari hal-hal yang sederhana. Mandiri misalnya dia sudah bisa memakai baju sendiri, sudah mau mandi sendiri, sudah mau makan sendiri tanpa disuap lagi, sudah mau tidak ditungguin lagi. Nah, itu hal-hal sederhana yang sebenarnya yang berawal dari hal seperti itulah yang kita tanamkan di pendidikan anak usia dini. Itu nilai kemandiriannya. Nah, kalau tentang beriman dan bertakwa, nah kayak kami ini kan sekolahnya sekolah umum, jadi merangkul seluruh latar belakang keagamaannya. Jadi di sini ada Chinese-nya, ada non Muslimnya, ada Kristen, Protestan, Nasrani, ada Muslim. Jadi bersatu kita rangkul. Di sini kita tetap memberikan materi atau pembelajaran tentang bagaimana tentang nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Jadi di sini juga kita ada penerapan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini motivasi, kalau yang ini menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal. Jadi anak ini melakukan, murid ini melakukan sesuatu itu, misalnya saya datang ke sekolah nih. Kenapa datang ke sekolah? Takut dihukum sama bu guru. Nah, gitu. Terus ada lagi kenapa kamu datang hari ini tiba-tiba memungut sampah atau mengajak teman-teman? Biar nilai saya bagus, Bu. Nah, itu motivasi atau dorongan dari eksternal, dari luar. Sedangkan motivasi selanjutnya yang diri sendiri itu, saya akan menjadi seperti orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini ada tujuan disiplin yang positif. Jadi ini mungkin bisa kita terapkan di sekolah kita, bisa kita baca kebutuhan masing-masing siswa itu kan kita harus mengenal karakteristik masing-masing anaknya. Bukan nanti kita akan selanjutnya bagaimana mengenal karakteristik masing-masing murid. Selanjutnya, nah di sini ada poin tentang dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, ini dari Alif Kon. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Boleh selanjutnya? Ini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini ada pembuka, nilai kebajikan, dan situasinya. Ada kata-kata yang pertama adalah kemarin saya perhatikan. Terus rasa empatimu besar sekali. Di sini ada poin tentang nilai kebajikan. Nilai kebajikannya mungkin rasa empati ya Pak ya. Rasa empati itu peduli terhadap orang lain. Terus situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu. Nah, di sini ada nilai kebajikan tentang kepedulian. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contoh-contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan boleh diutarakan lewat seperti ini. Nah, tindakan guru.
Di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk contoh ke dalam bentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Kalau Bapak, yang pertama mencatat 100 kali, misalnya. Konsekuensi itu, disuruh terjadi. Disuruh Pak, mencatat 100 kali otomatis ini dari tindakan guru. Oh tidak. Iya, dari tindakan gurunya hukuman ya. Kalau Bapak konsekuensi. Oke. Nah, yang kedua ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi Pak. Hadir terlambat. Konsekuensinya lari. Gitu. Kalau Bapak yang berkacamata, hukuman ya. Ada hukuman, ada konsekuensi. Mari kita telah sama-sama. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Gimana Pak? Konsekuensi karena dia terlambat 10 menit. Konsekuensinya apa? Lari. Wah, ini banyak sekali nih poin-poin penting. Bagaimana kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi tindakan-tindakan guru ini apakah sudah tepat? Oke, selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu memang harus terjadi. Nah, seperti tadi betul kan yang kita terlambat 10 menit. Nah, ini membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini berupa hukuman. Jadi hukuman itu misalnya kenanya nih ke hati nih. Wah, kamu nih coba squat jam sampai 20 kali di depan teman-teman. Itu secara otomatis mungkin sakit hatinya itu bertahan lama ya kalau murid kita lakukan seperti itu Pak ya. Nah, di sini. Terus kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Kalau hukuman anak membenci tentang kedisiplinan, di situ ada unsur keterpaksaan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, ini hukuman beratnya nih. Jadi kalau kita menghukum anak, ada dorongan anak itu menyakiti diri sendiri. Ini pengalaman pribadi Pak. Saya punya anak umurnya 14 tahun di MTS. Jadi kalau pulang biasanya itu jam 2 tanpa eskul. Kalau misalnya ekstrakurikuler kan biasanya jam 5. Kadang ada gurunya itu kan di grup, saya masuk di dalam grup itu. Saya membaca bagi pengumuman buat orang tuanya, anak-anak sudah pulang, hari ini tidak ada belajar ekstrakurikuler. Tapi anak saya pulangnya jam 5. Padahal gurunya sudah memberitahu di grup bahwa pulangnya jam 2. Saya pulang ke rumah. Kenapa Mas? Tadi pulangnya ke jam 5. Tadi ada belajar eskul Mah. Oh iya. Terus ini di grup nih gimana nih? Mama tuh ngapa? Katanya gitu. Kenapa? Nah, saya memberi hukuman sama anak saya. Cuma kalau saya menghukum anak saya memang berawal dengan kata-kata. Sekarang begini Mas, karena Masnya sudah pulang lewat dari jam sekolah. Nanti kalau terjadi sesuatu di luar sana, gurunya tidak mengetahui dan orang tua taunya di sekolah. Tiba-tiba Mas pulang jam 5. Nah, sekarang Mama mau menghukum. Jadi uang jajanmu besok tidak Mama kasih sepenuhnya. Biasanya saya kasih sehari 20.000, saya kasih 10. Nah, besoknya lagi anak saya tidak mau makan sama sekali. Nah, dari situ saya mengambil
kesimpulan bahwa anak ini ketika kita memberikan hukuman, dia akan menyakiti dirinya sendiri tanpa dia sadari. Coba bayangkan, hanya dengan kasus saya kurangi 10.000 saja, ini buat anak saya mendorong untuk menyakiti diri sendiri, tidak mau makan. Nah, itu bisa jadi contoh. Yang selanjutnya yaitu konsep diri yang buruk. Jadi dia nih udah merasa nih, aduh saya nih di rumah ini selalu ditekan begini. Buruk banget ya saya ya. Nah, jadi anaknya ada punya mindset seperti itu tentang dirinya. Beda dengan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Jadi nanti nak, kalau kamu pulangnya jam 2, nah gitu. Kalau kamu pulang jam 2, otomatis sesuai dengan jam pelajaran. Tiba-tiba kamu pulangnya jam 5, tahu ya, kalau pulangnya telat dari jam 5, besok uang jajannya dikurangi. Itu konsekuensi bukan Pak? Konsekuensi ya Pak ya? Nah itu contohnya. Terus di sini kalau di hukuman itu ada rasa marah, ada rasa yang merasa bersalah, dipermalukan, bahkan merasa tidak dihargai sama gurunya misalnya, suatu hukuman. Nah jadi hukuman itu efeknya sangat buruk sekali untuk murid-murid kita. Jadi mari kita sama-sama belajar bagaimana siswa itu tidak jangan sampai mengalami hukuman-hukuman yang memang sebenarnya kita mungkin bermaksud untuk mendisiplinkan, katanya tadi kembali mendisiplinkan positif dia gitu. Belajar untuk berdisiplin positif, namun efeknya seperti ini. Kita belajar membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah ini konsekuensinya. Jadi bisa kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi seperti apa. Nah di sini selanjutnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Dan ini ada poin yang mungkin kita bisa ambil bahwa sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin kita bisa mengambil dari poin pembelajaran Ki Hajar Dewantara di situ bahwa anak itu kita posisikan atau kembalikan kepada kodratnya semula. Dia akan merasa dihargai dan merasa nyaman ketika kita posisikan dia sebagai anak yang sesuai dengan kodratnya. Jadi kita memenuhi semua yang dibutuhkan oleh siswa sesuai dengan kodratnya. Nah ini ada poin dari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pengembalian karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, nah, ini banyak sekali Pak ya tentang tadi kita belajar tentang konsekuensi, restitusi, bagaimana konsekuensi identitas sukses. Ini banyak sekali ya tentang nilai-nilai konsekuensi, perbedaan tentang hukuman, restitusi. Di sini bagaimana restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah menjadi terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa, apa yang kamu lakukan, dan apa yang bisa kamu perbaiki untuk masalah selanjutnya. Ini ada nilai-nilai positif, nilai negatif, dan semuanya ada di hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi.
restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi pilihan restitusi itu sangat tepat untuk siswa kita, bukan hukuman dan bukan konsekuensi ya. Nah di sini restitusi itu adalah sesuatu untuk menebus, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti ada di situ, nanti kita akan baca tentang segitiga restitusi. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin sebelum saya melanjutkan tentang keyakinan kelas, ada ilustrasi mengepalkan tangan. Kita SPP dulu ya. Ya, mengepalkan tangan begini. Sebelum mengepalkan tangan, Bapak dan Ibu bayangkan dulu di dalam kepalan tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga nilainya. Misalnya Bapak bayangkan di situ, misalnya apa itu yang paling berharga? Bisa harta, bisa anak, bisa kedudukan, bisa cinta, ya. Coba bayangkan. Nah, posisinya saling berhadapan, Pak. Bisa berhadapan? Cukup ya. Nah. Ya saling berhadapan. Satu aja. Jadi bayangkan. Nah, enggak Bapak aja. Satu aja. Ya satu aja yang bukan. Jadi nanti Bapak berupaya yang satu lawannya membuka kepalan tangannya itu. Nah, Bapak karena itu sesuatu yang berharga, silakan Bapak mau membuka atau menutupnya terus. Silakan. Gimana caranya pulang? Iya, Bapak mau cara membujuk, rayuan, paksaan, atau apapun juga supaya kawan dia ini, supaya dia mau membuka. Padahal di kepala tangan Bapak itu sesuatu yang berharga. Ya? Ya, sesuatu yang berharga. Bayangkan, ada apa di dalam kepala tangan itu, ya? Oke? Nah, jadi silakan dipraktekkan bagaimana caranya. Yang ada di tanganmu itu, Pak. Boleh bujukan, boleh paksaan, boleh intimidasi, boleh pakai cara kekerasan. Nanti kau berikan kuas. Nggak bisa. Nanti lagi. Nggak boleh terlalu menarik. Nggak boleh ya? Ada yang oke? Sudah? Coba sekarang bisa hadap saya sebentar ke sini. Oke. Dari Bapak ini dulu, Pak Arif ya Pak ya. Dari Bapak, apakah tadi dengan uji yang seperti tadi itu Bapak berusaha mau melepaskan, membuka, atau tetap mempertahankan? Mempertahankan. Alasannya? Jadi tadi saya itu memikirkan sesuatu yang sangat berharga itu adalah nyawa saya, Mas. Dan kemudian mau diganti dengan uang, mau dibujuk, mau dipaksa, ya saya nggak mau, saya tetap mempertahankan nyawa saya kalau begitu. Gitu. Alasannya itu? Iya. Terus Bapak yang di depan penggoda dengan apa Bapak, dasar apa Bapak cara membujuk supaya Bapak ini? Dengan rayuan-rayuan maut. Rayuan maut ya. Apa yang saya punya akan saya berikan sama dia kalau dia memberikan sesuatu yang berharga itu. Tapi ternyata Pak Arif tidak memberikan. Tidak memberikannya. Oke, dengan Bapak yang sana? Ya, itu Bapaknya. Boleh yang sebelah sana mungkin Bapak. Ya, gimana Bapak? Berusaha membuka. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau saya tidak terbujuk dengan rayuan sang penggoda karena kurang manis rayuannya Bu. Dan saya mempertahankan apa yang saya berikan. Walaupun apa di depan mata gitu. Iya, karena ada keyakinan di situ kan. Karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga, tidak mungkin saya kasihkan ke orang lain meskipun dengan rayuan yang manis dari Pak Anton. Tidak akan berbeda. Misalnya diintimidasi nih. Oh, tidak. Karena kita mempunyai keyakinan yang kuat di situ. Tidak mudah diintimidasi. Buat Ibu, silakan Ibu. Gimana? Ayo silakan Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya sudah
dan juga ancaman tadi Bu Lisa Ancaman ya, di situ ya. Tapi Bu Lisanya tetap bertahan dengan keyakinannya, tidak membuka imannya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Bisa ya? Ayo. Oke, terima kasih. Begitu banyak. Ini baru dari Pak gurunya ya. Kalau dari anak murid, kalau kita praktekkan dengan siswa SD, SMP, SMA mungkin bisa. Tapi bagaimana dengan anak PAUD, Bu? Itu yang kita sama-sama belajar. Apakah kita tepat nih nanti belajar bagaimana membuat suatu keyakinan dalam diri. Udah berbicara tentang keyakinan itu sesuatu yang mungkin benar-benar harus kita pegang. Apalagi kalau misalnya bersentuhan dengan hal-hal yang berbau sangat berarti buat kehidupan. Dalam diri kita ini, dalam pikiran kita tiba-tiba anak yang kita punya satu-satunya diambil paksa oleh orang lain. Tentu kita akan sekuat tenaga kita, bahkan mungkin nyawa kita akan mempertaruhkannya. Namun, nah ini apakah sama pola pikir kita dengan orang lain? Bahkan ada nih sebuah intimidasi atau ancaman atau barangkali tindak kekerasan yang supaya kita melepaskan keyakinan diri kita. Ada sampai bahkan ada orang yang sampai meninggal gara-gara mempertahankan suatu keyakinan, sesuatu yang diyakini, yang benar-benar itu nyata ada di dalam diri kita. Jadi di situ dapat kita simpulkan bahwa begitu banyak godaan di luar sana itu yang bisa merubah kita. Namun kembali lagi pada diri kita, prinsip kita masing-masing. Nah, di sini kita akan berkaitan dengan tentang keyakinan kelas. Nah, kita terapkan di sini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter misalnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan hadir di setiap kita masing-masing. Apa itu tentang keyakinan kelas? Kita akan satu-satu. Nah, di sini tadi untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari kalimat saya ini? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Maksudnya apa ya? Paham? Silakan Pak, berpendapat. Maksudnya apa ini? Untuk mendukung motivasi intrinsik itu kan termasuk dalam diri kita sendiri pribadi ya. Kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi seperti pertanyaan yang depan tadi, misalkan kita disuruh membawa helm, itu kan peraturan. Tapi kalau keyakinan itu kan kita yakin pada diri sendiri bahwa itu keselamatan. Jadi keyakinan itu ya selamat itu. Jadi peraturan itu hanya serangkaian peraturan-peraturan. Tapi kalau tanpa ada motivasi intrinsik atau keyakinan dalam diri kita, itu hanya sebuah aturan saja. Tapi tidak mementingkan nilai keyakinan itu sendiri, seperti keselamatan tadi. Yang kedua yaitu dengan berjarak, pakai masker dan berjarak itu kan aturan. Tapi keyakinannya kan untuk kesehatan kita pribadi. Berarti keyakinannya itu ya kesehatan tadi. Dan peraturan itu ya serangkaian kata tadi ya. Yang selanjutnya tadi kalau nggak salah yang ketiga itu datang tepat waktu ya. Kalau datang tepat waktu itu kan aturan, tapi keyakinannya datang tepat, disiplin mungkin, disiplin dan menghargai orang misalnya. Jadi keyakinannya dari peraturan untuk datang tepat waktu, keyakinannya itu untuk menghargai dan disiplin.
Luar biasa sekali. Terima kasih. Ada lagi yang mau berpendapat menambahkan? Saya nambah ya Bu ya. Oke, Pak. Supaya Oke. Jadi orang itu kalau melakukan sesuatu itu kan berdasarkan motivasi ya Bu tadi kan. Motivasi itu bisa fisik, bisa ekstrinsik, bisa dari dalam diri, bisa orang ketika melakukan sesuatu itu didasari atas motivasi ekstrinsik, pasti ada ketidaknyamanan atau ada penolakan misalkan. Tetapi kalau motivasi intrinsik dari dalam diri itu pasti akan lebih menyenangkan, kemudian lebih efektif, dan budaya positif nantinya itu lebih bisa terlaksana. Luar biasa sekali. Ada lagi? Ibunya? Cukup ya? Oke, luar biasa sekali. Wah, dengan belajar seperti ini kita saling berbagi. Kita akan semakin mengetahui apa itu suatu keyakinan. Jadi keyakinan itu sesuatu yang kita percaya, namun bukan karena ada aturan. Kita yakini kita pakai helm selamat. Jadi tanpa disuruh lagi kata polisinya, pakai helm. Kita tetap kemana-mana kita pakai helm gitu ya. Jadi karena kita yakin bahwa helm itu akan menjaga keselamatan kita. Kita yakin dengan memakai helm. Nah seperti kemarin yang kita COVID, rame-rame pakai masker. Sekarang sudah diluaskan. Itu dengan pembiasaan bahwa yakin kita akan selamat terhindar dari COVID, kita menggunakan masker. Kita yakin nih, benar-benar ada ini COVID, yakin nih. Nah, jadi bukan karena aturan, namun karena sudah yakin dan percaya. Jadi kalau udah yakin dan percaya itu susah sekali mau dipaksa orang seperti tadi kita mengepalkan tangan itu untuk sesuatu yang kita yakini bahwa tidak bisa. Orang lain mau membujuk apapun, intimidasi model apapun, bujukan apapun, bahkan uang sekalipun tidak akan pernah menggoyahkan suatu keyakinan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kembali lagi kepada budaya positif. Di sini ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, di sini tentang budaya positif, kalau di sekolah itu lingkungan positif itu yang seperti apa kira-kira contohnya? Lingkungan positif kalau di sekolah. Membuang sampah Membuang sampah tempatnya, pada tempatnya. Lagi Pak? Kalau lingkungan positif menurut saya itu dengan yang bersih, dan misalkan asri, terus banyak polusi atau lingkungan yang ramah, yang penuh kasih sayang. Tapi kalau untuk budaya positifnya itu misalkan dia tadi membuang sampah pada tempatnya, lalu kemudian menghormati guru, menghormati sesama. Itu pemahaman saya. Kalau misalnya baris berbaris itu termasuk ke dalam budaya positif atau lingkungan positif? Budaya ya. Budaya. Berarti budaya itu maknanya itu bagaimana Pak? Budaya positif. Itu maknanya itu seperti apa? Kira-kira? Budaya itu kan hasil dari kita rasa manusia kan untuk melakukan sesuatu yang positif itu jadinya budaya positif itu kira-kira kalimat singkatnya. Kalau lingkungan positif itu sesuatu yang berada di luar kita, entah itu misalkan di sekolahan, di lapangan, di individu yang lain atau tempat bermain. Kalau yang positif itu berarti yang membangun rasa, kalau sekolahan yang membangun rasa keingintahuan, rasa biasa. Berarti kalau lingkungan positif itu bisa dimulai dari gurunya ya, yang menciptakannya. Menciptakan seperti kata Bapak tadi, lingkungan yang positif itu dimulai dari suasananya nyaman, asri. Berarti kan itu dibuat ya Pak ya. Kalau budaya itu yang bagaimana Pak? Budaya itu yang Sesuatu kebiasaan atau memang dipaksakan untuk kebiasaan. Pembiasaan berarti itu budaya ya Pak ya. Pembiasaan. Jadi kalau budaya itu bisa nilai positif, bisa nilai negatif Pak ya. Kalau budaya positif itu berarti sesuatu yang memang dibudayakan, berarti pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus gitu ya Pak ya. Akhirnya lahirlah sebuah budaya positif itu tadi. Prosesnya dari kebiasaan lalu jadi tradisi loh, kemudian jadi budaya. Luar biasa sekali. Terima kasih buat Bapak. Terima kasih sekali. Ya, maknanya begitu luas ya Pak ya, kata budaya positif dan lingkungan positif, jadi menambah wawasan saya ini Pak. Oke, selanjutnya. Nah, di sini tentang peraturan tadi
peraturan dan keyakinan kelas. Nah, jadi beda ya dari Bapak Sopur tadi mengatakan kalau kita yakin, kalau aturan-aturan itu sesuatu yang dibuat tulisan gitu Pak ya. Jadi contoh katanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi itu aturan yang dibuat. Misalnya, dilarang mengganggu orang lain. Itu termasuk peraturan atau keyakinan kelas. Jadi pertama ya Pak ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk peraturan atau keyakinan kelas. Peraturan, tapi keyakinan kelasnya itu disiplin. Kalau dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghargai. Oh gitu. Oke, kita nanti lihat bawah ya Pak ya. Di sini dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu termasuk apa? Keyakinan atau peraturan? Peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya anti. Aturan. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Aturan. Oke? Menggunakan masker mungkin untuk kesehatan Keyakinan kelas, Keyakinannya. Oke, kita bisa lagi lihat ke bawah, Ibu. Nah, di sini lihat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu tanggung jawab kalau dimulai keyakinan kelasnya. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu kalau keyakinannya bahwa kita itu harus menghormati orang lain. Kita yakin di sini. Nah, aturannya dilarang mengganggu orang lain. Di sini ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya bahwa menghormati orang lain atau berkomitmen. Saya datang nih ke sekolah nih, saya tepat waktu. Di situ adalah salah satu keyakinan kita bahwa kita ini menghargai orang lain dan berkomitmen bahwa saya akan tetap hadir tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan, keyakinan kelasnya. Bergantian atau menunggu giliran. Itu keyakinannya menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, itu untuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas dan koridor, itu tentang keselamatan dan mungkin bisa kita nanti belajar lagi ya selanjutnya. Oke. Kalau keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ini keyakinan sekolah atau kelas sudah berbeda lagi. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Oke, contohnya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah rasa kasih sayang atau diterima. Selanjutnya adalah penguasaan atau kekuasaan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan. Dan ini juga ada pada murid-murid kita di sekolah. Kebutuhan akan bertahan hidup. Sebagai manusia, kita bagaimana caranya untuk bisa bertahan hidup? Pasti dengan makan dan minum. Nah, ini kebutuhan apa lagi? Kalau misalnya dari urusannya dengan kebertahanan hidup. Kalau satu contohnya apa Pak? Kesehatan. Rumah. Kalau Bapak tempat tinggal ya. Kalau apa kita ada hidup. Apa lagi kira-kira Pak Sulfur? Kebutuhan dasar manusia yang tentang bertahan hidup itu apa lagi kira-kira yang dibutuhkan oleh manusia? Kalau tentang ini lagi ya. Oke. Selanjutnya kalau tentang kasih sayang dan rasa diterima itu contohnya bagaimana kalau untuk murid? Kasih sayang biasanya anak-anak itu cara menyampaikan atau memperlihatkan dirinya untuk mendapatkan kasih sayang kan berbeda-beda. Ada yang melakukan kenakalan-kenakalan untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Kalau ada juga anak yang misalkan butuh kebebasan, jadi anaknya sering nakal, sering mengganggu kan, dia merasa bebas. Supaya dia mendapat perhatian itu tadi,
Jadi caranya berbagai macam cara anak murid Pak ya. Kalau Arif gimana Pak contohnya? Kalau siswa Bapak ngajar di SD. Iya sih Pak ya. Gimana Pak? Ya. Gimana Pak? Kalau misalnya contoh salah satu, kalau murid Bapak nih, contohnya bagaimana kalau kebutuhannya tuh akan kasih sayang itu bisa diwujudkan dalam bentuk apa? Penghargaan, sanjungan. Iya Pak ya. Ya, itu penghargaan dan Gitu ya. program. Oke. Kalau tentang penguasaan atau kekuasaan itu yang bagaimana? Kebutuhan dasar manusia ini salah satunya tentang kekuasaan gitu. Ternyata kita butuh ya kebutuhan dasar tentang salah satunya itu tentang butuhnya penguasaan itu maksudnya gimana Pak Sesu? Diakui, untuk diakui mungkin kalau penguasaan itu diakui. Diakui keberadaan ada dasar. anak-anak yang nakal itu tadi kan motif kebutuhan dasarnya kan pengen diakui teman-temannya. Makanya dia melakukan tindakan itu. Misalkan contohnya kalau ada anak yang misalkan sering mengambil makanan temannya kan kebutuhan dasarnya kan hanya ada dia motifnya kesenangan mungkin, ada motifnya dia karena pengen diakui penguasaan atau karena dia kurang kasih sayang sehingga dia melakukan itu atau dia merasa bebas melakukan semua. Kadang kan ini ya Pak. Oke itu kalau kekuasaan dan bentuk pengakuan gitu ya. Pengakuan bahwa ini loh sayang gitu ya. Kalau dari murid gitu ya. Nah, sebagai manusia dewasa mungkin kita berbeda lagi konsepnya Pak ya. Kalau siswa nih biasanya itu kalau ditunjukkan dengan rasa kesenangan itu tindakannya seperti apa contohnya misalnya Bu? Contohnya bagaimana? Atau Bapak? Contohnya gimana Pak? Apa Bu ya? Kalau kebutuhan dasar tentang kesenangan itu tindakan siswa itu bisa bagaimana contohnya? Misalkan di dalam kelas kan hening atau apa itu kan, tiba-tiba ada murid itu bersenandung atau bernyanyi, tapi gurunya menegur, padahal itu kesenangan dia. Itu salah satu contoh seperti itu. Jadi bentuk kesenangan itu memang berbeda-beda. Beda-beda. Karena kan itu sosial sendiri kan, tenang, tiba-tiba Ada yang nyanyi atau apa itu, padahal dia kesenangan dia, hobi. hobi dia. Nah, tiba-tiba kesenangan itu diganggu oleh orang lain atau gurunya atau temannya. Padahal kita harus menyadari bahwa berarti kebutuhan dasar manusia itu dari lima macam ini kita berarti bisa mengambil nilai bahwa kesenangan itu sesederhana apapun itu orang lain boleh melakukannya. Iya, Kita wajib untuk menghormati, menghargai Pak ya. Luar biasa. Oke, selanjutnya nah di sini ada kita sebagai guru ada posisi kontrol guru. Harus pelan-pelan ya nyebutnya. Posisi kontrol guru. Nah, tersenyum Bapak. Nah, di sini ada 5 macam posisi kita sebagai seorang pendidik. Nah, ini ada kita salah satunya mungkin saya secara pribadi hampir 17 tahun saya mengajar. Sebelum mengikuti program guru penggerak ini mungkin kebanyakan saya adalah di posisi penghukum. Nah, penghukum itu yang seperti apa, di posisi seperti apa dan bagaimana. Terus yang kedua membuat merasa bersalah. Sering nggak kita sebagai tanpa disadari sebagai pendidik ini membuat anak itu merasa bersalah? Gitu. Pernah nggak kita merasakan gitu? Kadang tujuan kita tuh berbeda, tapi respon anak ternyata lain gitu. Sering sekali saya merasakan ini. Dan saya pernah dan hampir sering saya lakukannya. Nah ini posisi di teman. Ini bagaimana kita posisikan kita sebagai pendidik itu sekali-kalilah menganggap murid itu bahwa kita di posisi teman, bisa dijadikan orang tua, bisa dijadikan teman waktu di sekolah. Apa sih bagaimana sih supaya asik gitu kita anak itu nggak merasa takut dengan kita gitu. Nah posisi yang selanjutnya ada yaitu tentang manajer. Nah ini perlu pemahaman yang kuat ini. Manajer itu yang seperti apa? Ada yang mau memberi contoh? Pak Sopur? Manajer. Ya. Bagaimana Pak? Pak Sulhur kurang paham. Manajer kalau contoh tindakan di sekolah itu kita sebagai pendidik itu yang bagaimana? Gimana Pak? Manajer itu mungkin ngatur-ngatur
Itu pemahaman saya kira-kira seperti itu. Atur ya, itu ambil minum, ambil ini gitu ya. Mau ngatur-ngatur aja. Ngatur Ya. aja. Enak Pak ini manajer Pak ya. Nah ini manajer seperti itu konsepnya kalau Pak Farid. Kalau Bapak itu gimana Pak konsep manajer pendidik? Kalau di 5 posisi kontrol guru ini dalam manajer, kalau teman itu dekat, ya dekat, anak itu apa namanya nyaman ngobrol sama kita, tapi ada sisi negatifnya, karena itu kadang lewat batas mana yang batasan dia sebagai murid dan guru, tapi kadang apa ya istilahnya itu nyolot nanti ada plus minusnya. Kalau untuk manajer ini adalah kalau pemahaman saya itu pada saat ada masalah atau apa, nah itu apa namanya mengontrol teman-temannya, atau pada saat ada masalah dikumpulkan misalnya gitu lah. Jadi Jadi nanti kita bisa simpulkan dari pendapat kawan-kawan ini, apa itu posisi kita sebagai pendidik itu, sebagai manajer itu seperti apa tindakan kita yang tepat untuk anak-anak. Terus sebagai teman memposisikan kita ini sebagai guru waktu di sekolah itu momen apa sih supaya kita dijadikan teman gitu untuk anak-anak kita. Terus sebagai pemantau, nah ini paling asik nih jadi pemantau nih. Nah ini yang bagaimana nih kira-kira contoh tindakan posisi kontrol yang bagaimana ini? Contoh untuk pemantau. Ada yang mau berpendapat? Pemantau? Bisa? Ayo gimana Pak? Contoh hasilnya misalkan yang paling nyaman itu kan di pas istirahat. Jadi kita tahu karakter mereka kan, kalau istirahat kan terlihat aslinya. Jadi karakternya seperti apa, kesukaannya seperti apa, tidak sukanya seperti apa, dekatnya seperti apa. Nah nanti fungsi kita sebagai pemantau di situ bisa melihat karakter mereka, dan nanti untuk penerapan berbagai macam 5 posisi itu bisa pas. Karena satu orang dengan orang yang lain kan berbeda. Oke, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya mungkin Bu kita bisa buka, kita kupas lagi. Bawahnya lagi. Iya, di sini tentang posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Nah, kita kupas dulu yang pertama. Guru, nah di sini apakah masuk di sini? Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan maksudnya gitu. Terus solusi atas permasalahannya sendiri. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah ini berarti kalau manajer itu posisinya adalah kita ini berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh tindakannya bagaimana coba kira-kira? Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri sendiri. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa posisi kontrol seorang guru di bagian yang manajer ternyata begini. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Oke, selanjutnya Bu Ica. Nah, di sini. Oke, 5 posisi kontrol. Di sini ada motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman, identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar, identitas berhasil, sukses, kontrol diri sendiri. Nah ini sebagai penghukum atau sebagai teman, pemantau dan manajer. Guru berbuat hukum nih contohnya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ini loh, ibu kecewa sekali.
Terus sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau menghitung dan mengukur konsepnya itu seperti apa, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah ini kalau manajer ini, kenapa kamu melakukan seperti ini? Kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Nah, manajer itu seperti itu. Kenapa? Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu belajar misalnya datangnya terlambat? Itu posisi di manajer. Nah sebagai guru nih, kalau penghukum nih, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Nah, ini penghukum. Terus kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, ini berarti posisi kita di membuat rasa bersalah pada siswa kita. Nah, mungkin banyak sekali lah di sini ya contoh-contoh tentang posisi kita itu di mana yang sering kita lakukan. Apakah kita sering menghukum siswa? Apakah kita menjadi pembuat rasa bersalah siswa? Apakah pernah kita memperlakukan siswa kita menjadi teman? Ataukah kita sebagai posisi kita hanya sebagai pemantau? Atau kita ini adalah seorang manajer? Jadi ada pilihan-pilihan menjadi seorang pendidik, itu ada 5 tadi posisinya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini pernyataan. Siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini di posisi di mana ya? Rasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum ya. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Hukum ya. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, saya kecewa sekali. Ini ucapan-ucapan yang harus kita hindari ya. Harus kita tidak lagi melakukan hal ini. Mudah-mudahan bisa kita terapkan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah ini berarti efeknya juga sangat tidak bagus atau negatif terhadap anak-anak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Jadi kita sudah menjas, kamu tuh selalu gitu. Jadi nggak ada kesempatan untuk anak berubah. Gitu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini kita, jadi pernyataan-pernyataan ini benar-benar harus kita pilih mana yang tepat posisi kita. Selanjutnya. Segitiga restitusi. Nah, ini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Terus selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Oke, yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini termasuk ke dalam validasi tindakan yang salah atau bentuk menstabilkan identitas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, apa? Menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini, misalnya kita ini ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita. Jadi siswa ini kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Menstabilkan identitas itu contohnya misalnya begini. Kata-kata yang sangat indah yang harus didengar sama murid kita adalah menstabilkan identitas supaya emosi dia itu bisa terarah. Distabilkan dulu, diterangkan dulu, dikuasai dirinya dulu, bagaimana supaya anak ini tidak lagi emosi anak itu kan banyak beragam yang dia tampilkan, dia tunjukkan ketika dia melakukan sebuah kesalahan atau kasus ya. Nah, terus validasi tindakan yang salah itu seperti apa kira-kira contohnya seorang guru?
Misalnya begini, kenapa kamu melakukannya anakku? Misalnya, hari ini kamu tadi merebut mainan temanmu ya. Nah, ibu juga pernah loh merebut mainan anak-anak, merebut mainan teman. Nah, di situ kita itu memvalidasi suatu tindakan yang salah, tapi tidak membenarkan. Ada sesuatu nilai tujuan yang akan kita terapkan untuk anak-anak, bahwa anak itu, oh ternyata dia menjadi, oh ibu juga pernah ya merasakan kekeliruan, pernah juga melakukan kesalahan ternyata. Bukan kita membenarkan tindakan dia, bukan. Tapi kita tujuannya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya tentang menanyakan keyakinan. Nah, kamu tadi sudah melakukan ya ini mendorong temanmu sampai jatuh. Iya Bu, kenapa? Tanyakan, jangan langsung tiba-tiba anak kita, tadi kamu dorong ya? Kenapa kamu dorong? Coba sini, Bu balik dorong. Ada tuh, saya pernah tuh seperti itu. Guru saya juga pernah melakukan seperti itu. Jadi benar-benar saya ini menerapkan segitiga restitusi di sekolah itu ngadeg gitu. Ya Allah, ternyata selama ini saya terhadap anak saya tidak baik ya, adil ya. Karena saya selalu tidak bertanya apa yang menyebabkan anak ini berbuat seperti itu. Mungkin di sini ada yang mau menyimpulkan dari langkah-langkah segitiga restitusi ini, apakah apakah kita sudah pernah melakukan tindakan ini di sekolah? Pak Sulhur mungkin? Ya mungkin tidak secara sengaja, mungkin pernah. Biasa. Tergantung masalahnya apa dulu, baiklah. Kan di sekolah kan biasa kadang tuh banyak sekali kasus-kasus Pak. Oh ya, Ya. misalkan seperti ini. Misalkan anaknya ini mengganggu temannya, terus langkah pertama yaitu tentang menstabilkan identitas. Jadi kan kata Ibu tadi menenangkan. Berarti kalimat-kalimat pertama yang diutarakan guru pasti setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan Pak Arif. Nah, mungkin seperti itu kan cara menenangkannya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, Bapak yakin. Nah, di situ kan memvalidasi kebutuhan. Misalkan apa yang dilakukan anak tersebut. Pertanyaan yang muncul kedua selanjutnya mungkin kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu, misalkan teman atau punya alasannya apa? Cari kebutuhan anaknya itu, kenapa dia melakukan kesalahannya itu. Setelah itu mungkin kita tanya keyakinan kelasnya, misalkan keyakinan kelas kan mengganggu teman kan nggak boleh, kenapa kamu melakukan itu? Nah, terus apa tindakan kamu karena sudah melakukan kesalahan itu dan menebusnya? Ya, mungkin anaknya jawabnya, saya tidak akan ulangi lagi, Pak Guru, soalnya itu sudah keyakinan dan kesepakatan. Luar biasa sekali ya. Seperti itulah pemahamannya. Konsepnya memang seperti itu. Mari kita sama-sama terapkan Pak ya. Bagaimana segitiga restitusi itu, bagaimana kita sebagai pendidik menerapkan segitiga restitusi itu. Tapi saya nggak tahu kalau segitiga restitusi itu, baru tahu kali. Ya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi segitiga restitusi itu sangat tepat sekali. Bagaimana kita menyelesaikan kasus-kasus sederhana apapun, sekecil apapun, jika kita selesaikan dengan langkah-langkah yang tepat, mungkin akan dampaknya jauh lebih baik dan juga kedepannya jauh lebih baik. Jadi ada tahap-tahapannya, apa-apa yang termasuk ke dalam segitiga restitusi tadi. Itu contohnya tadi bagaimana menstabilkan identitas, bagaimana memvalidasi tindakan yang salah terhadap siswa, namun tidak membenarkan apa yang dia kerjakan atau yang dia lakukan. Dan selanjutnya kita selalu jangan lupa selalu tanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan dan keyakinan apa yang sudah kamu lakukan selama ini, apa yang kamu percaya, itu kita selalu mengingatkan terus. Oke, selanjutnya, nah di sini contoh-contohnya seperti tadi ya, udah ungkapan-ungkapan tentang bagaimana menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Contoh-contohnya.
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Luar biasa sekali bahasanya ya. Nah, membantu murid. Guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini berarti termasuk ke dalam memvalidasi tindakan yang salah. Oke, selanjutnya bahwa, nah ini menanyakan keyakinan. Ini contoh-contoh kata-katanya. Guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah. Berarti kita harus membuat sesuatu yang diyakini dalam kelas dulu. Jadi buat suatu keyakinan kelas. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Refleksi. Apa yang merubah terhadap pemahaman Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini? Apa rencana Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Nah, ini mungkin bisa dicontohkan setelah kita sama-sama belajar Pak ya, karena kita saling belajar, saling feedback satu sama lain, memberikan bagaimana untuk ke depan kita. Nah, mungkin Bapak bisa merefleksikan poin 1 Pak? Atau siapa? Silakan. Dulu ya sudah. Membutuhkan budaya positif itu apa begitu. Setelah menerima penjelasan dari Ibu tadi bahwa ternyata budaya positif itu perlu dilakukan di sekolah dengan cara melakukan hal-hal kecil yang berulang-ulang. Dan ternyata saya di sekolah biasanya mengajar itu dengan cara menghukum, kemudian kalau ada yang berisik atau apa yang akan dibentak ketika melihat mendengarkan dan memahami materi yang disampaikan oleh Ibu tadi. Jadi saya merasa, waduh ternyata saya ini salah ya, berarti saya ini kurang benar ya. Akhirnya pemahaman saya mengenai tentang teori kontrol, mengenai tentang segitiga restitusi ini akan saya pelajari lagi, mungkin akan mencari sumber-sumber lagi, Bu. Kemudian berusaha menerapkan apa yang sudah saya pahami hari ini di sekolah supaya bisa menciptakan budaya positif tersebut di sekolah. Begitu, Bu. Terima kasih. Ada lagi, Mas Ulfo? Cukup, Bapak? Cukup, Bapak? Cukup, Ibu? Oke, terima kasih luar biasa. Jadi kita sama-sama belajar ya, merefleksikan tentang pemahaman apa yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Bahwasanya kita sama-sama belajar karena kita sama-sama punya tanggung jawab yang sama, baik dari diri kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kita memposisikan diri kita. Ada poin-poin tertentu yang perlu kita perbaiki karena secara pribadi kita sebagai seorang pendidik tidak lepas dari suatu kesalahan. Jadi seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa memposisikan anak itu sesuai dengan kodratnya, kita sebagai guru hanya mengarahkan saja. Kita ini laksana seorang petani yang hanya menyampaikan di benih-benih kehidupan, benih-benih nilai-nilai kebajikan kepada siswa, tetap terus memberikan yang terbaik kepada siswa, bagaimana pembelajaran dan juga memposisikan anak itu mengarahkan saja untuk keselamatannya, untuk kebahagiaannya setinggi-tingginya. Itu. Oke, selanjutnya. Nah, oke, jadi sudah selesai semua apa yang sudah saya sampaikan. Nilai pembelajaran kita sore ini adalah bahwa kita seorang pendidik, kita sama-sama terus belajar. Belajar sepanjang hayat itu adalah seorang pendidik, dan itu mari kita sama-sama terus belajar, menambah pengetahuan kita, bagaimana kita memposisikan kita, bagaimana kita menghadapi siswa-siswa kita, bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus sederhana maupun besar, sehingga kita menjadi sesuatu lembaga yang kuat dan terus berbenah diri.
Terima kasih atas waktunya Pak dan Ibu. Mohon maaf ada salah-salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.